Baik, semuanya siap beribadah? Amin. Kasih dulu kiri kanannya senyum yang terindah. Tetangganya, coba lihat ya. Puji Tuhan, Anda berada di tempat yang tepat, yaitu bersama orang-orang seiman, bersama orang-orang yang rindu untuk menyembah Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Mari kita mengambil saat teduh saat ini di hadapan Tuhan. Mari manfaatkan waktu yang indah ini, waktu yang tepat ini, agar kita sungguh-sungguh berikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Waktu kita, pikiran kita, semuanya hanya buat Yesus, Sang Juru Selamat kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Bapa, kami mau datang di dalam kerendahan hati. Kami mau datang dengan bersimpuh Tuhan. Kami mau datang Tuhan ke hadirat-Mu dengan kesungguhan hati kami Tuhan. Karena kami tahu siapa Tuhan kami. Karena kami tahu apa yang sudah Engkau lakukan. Engkau perbuat karya yang terbesar bagi hidup kami. Kami mau naikkan syukur kami Tuhan melalui ibadah ini. Biarlah hati kami meluap-luap dengan sukacita, dan pujian kami menjadi tulus di hadapan Engkau. Sekiranya ada dosa dan pelanggaran, ampuni kami Tuhan. Layakan kami, kuduskan kami Tuhan, sehingga setiap pujian penyembahan kami sungguh Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Biarlah pujian kami Tuhan menjadi kesenangan bagi-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hanya Engkaulah tempat kami berlindung. Hanya Engkaulah kekuatan kami. Hanya Engkaulah sukacita kami Tuhan. Biarlah hati kami saat ini mau menyembah Engkau, memuji Engkau. Sama-sama katakan, hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempat kami berlindung Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Sedalamnya hatiku, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kami yakin Tuhan, Engkau ada bersama kami dalam setiap musim kehidupan kami, baik itu senang maupun sedih. Ketika kami sehat ataupun sakit, Engkau ada bersama kami Tuhan. Dan kami ada di tempat ini Tuhan hanya untuk menyembah satu nama, Yesus Kristus.
Hanya Engkaulah Tuhan tempat kami berlindung. Mari jemaat Tuhan, serukan, nyanyikan dengan suaramu. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempat kami berlindung Tuhan, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku, dalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Sedalamnya hatiku, dalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Terima kasih atas berkat-Mu, Kaulah sumber kuat kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kau sumber kuat kami, Kau sumber penghiburan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kaulah kuat kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, Kaulah perlindungan. Tiada yang seperti Kau, tiada Allah seperti Kau. Hanya Kau yang layak kami sembah, kami puji, kami muliakan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, jujurlah di hadapan Tuhan. Katakan, sedalamnya hatiku Kau pun tahu Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dia tahu segalanya tentang hidup kita. Mari katakan, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu. Lebih dalam lagi katakan, sedalamnya.
dan kasih-Mu. Ku tahu Engkau. Mari bangkit berdiri saudaraku terkasih. Mari sembah Dia. Katakan sedalamnya hatiku Kau pun tahu Tuhan. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau. Katakan sekali lagi, sedalamnya hatiku, dalamnya hatiku Kau pun tahu. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Di dalam kesesakan, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau. Sekali lagi katakan, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tema pada bulan November ini adalah mengenai Injil kekuatan Allah. Kita percaya bahwa pada saat kita percaya Yesus, itu bukan karena kemauan kita. Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih engkau. Jadi kalau kita saat ini berhimpun di dalam gereja, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan. Dan kita diselamatkan, dan kita adalah menjadi orang-orang yang diutus Tuhan. Itu sebabnya dalam tema firman Tuhan pada hari ini adalah menjadi gereja misioner, menjadi orang-orang misioner. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, ada ilustrasi dalam kehidupan kita melihat ada beberapa jenis kapal yang ada. Misalkan yang paling canggih, yang paling terkenal itu adalah kapal yang disebut dengan kapal pesiar ya. Itu kapal yang biasanya mewah ya, kapal yang mewah, dan biasanya di dalam kapal itu ada banyak orang yang ingin menaiki itu dengan harga yang mahal. Nah, kalau kita membaca firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-9, Matius pasal 9, kita akan membaca satu firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Matius pasal 9 ayat yang ke-35 sampai 38. Bapak Ibu bisa membuka Alkitab di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-35 sampai 38. Demikian bunyi firman itu. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuan, supaya ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuaian itu.
Saudaraku, kalau kita melihat di dalam ilustrasi yang saya sebutkan tadi, gambar ini adalah gambar sebuah kapal pesiar, salah satu jenis kapal yang ada. Itu kapal yang sangat mewah. Biasanya mereka yang ingin naik kapal itu berani membayar harga yang mahal. Nah, dalam orang-orang yang naik itu, keinginan mereka hanya satu, supaya mereka itu senang-senang. Di sini dalam kapal itu ada kolam renang, kemudian ada hiburan yang mereka bisa nonton, dan bahkan mungkin ada tempat olahraga dan macam-macam. Jadi mereka pada waktu naik kapal pesiar ini, mereka memang murni, yaitu ingin menikmati keindahan, menikmati suasana dalam kapal itu, menikmati pelayan yang baik dan sebagainya. Jadi intinya fokus mereka adalah kenyamanan di dalam diri sendiri. Itu yang ada dalam kapal pesiar. Jadi pada waktu mereka tidak dilayani dengan baik, mereka komplain. Misalkan ketika makan menunya nggak cocok, mereka komplain. Misalkan ketika hidangannya kurang seperti selera mereka, mereka komplain. AC misalkan kurang dingin, mereka komplain. Tempat yang kotor, yang jorok, mereka komplain. Jadi dalam kapal pesiar itu orang-orangnya hanya satu, mereka ingin menikmati kenyamanan untuk diri sendiri. Nah, saudaraku, sangat berbeda dengan kapal yang lain ini, yaitu kapal penyelamat. Kita tahu pada waktu ada bencana di laut, biasanya ada petugas SAR, petugas penyelamat orang-orang. Pada itu sebuah kapal yang hilang misalkan, ada pekerja, ada tim penyelamat yang digerakkan begitu cepat. Nah, dalam penyelamat ini, orang-orang yang ada di dalam kapal penyelamat ini pasti berbeda dengan orang-orang yang naik dalam kapal pesiar tersebut. Kalau kapal pesiar, mereka penumpangnya itu ingin menikmati kenyamanan untuk diri sendiri. Tapi berbeda dengan kapal penyelamat ini. Kapal penyelamat itu fokus, selalu melihat apakah di sana ada yang meminta tolong, ada yang tenggelam. Mereka selalu fokus pada orang-orang, bukan kenyamanan diri sendiri, tapi mereka mencari. Begitu terlihat ada seseorang yang butuh pertolongan, mereka terjun, mencari dan menyelamatkan orang yang sedang membutuhkan pertolongan itu. Jadi sangat berbeda. Saya ingin gambarkan kembali perbedaan itu, bahwa kapal penyelamat ini fokusnya bukan untuk kesenangan pribadi, bukan untuk kenyamanan pribadi, tapi fokusnya kepada keselamatan orang lain, keselamatan pada jiwa. Mereka mencari, mereka fokus pada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, jiwa-jiwa yang terhilang, mereka fokus pada itu, bukan pada kenyamanan lagi. Saudaraku, jadi ada dua kapal yang saya perbandingkan ini. Yang ingin saya pertanyakan, gereja sesungguhnya digambarkan sebagai kapal yang apa? Apakah gereja itu seperti kapal pesiar yang menikmati kenyamanan pribadi? Apakah orang-orang yang datang dalam gereja, apakah saya dan saudara datang ke gereja ingin mendapatkan kenyamanan, ingin dilayani, ingin komplain jikalau mendapatkan sesuatu yang tidak baik, ingin komplain jika sesuatu mendapatkan yang kurang kepuasan saudara? Nah, pasti Yesus mendirikan gereja bukan untuk itu. Saudaraku, saya menggambarkan bahwa gereja misioner atau orang-orang misioner, orang punya misi, adalah bagaikan kapal penyelamat. Amin. Jadi Bapak Ibu, kalau ke gereja masih ingin diperhatikan, ayo kita bertobat. Kalau kita ke gereja ingin mendapatkan kenyamanan, ayo kita bertobat bareng. Jikalau kita ingin gereja supaya hanya diperhatikan, mari kita akan bertobat. Jikalau kita ingin ke gereja hanya sering komplain, sedikit-sedikit komplain,
mari kita akan bertobat. Karena Tuhan mendirikan gereja bukan untuk kenyamanan. Tetapi Tuhan ingin memakai saya dan saudara untuk menjadi penyelamat-penyelamat orang yang ada di sekitar kita. Kita akan belajar pada saat ini bagaimana kita menjadi seorang penyelamat. Bagaimana kita menjadi seorang misioner yang punya misi apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Prinsip yang kita pegang, yang harus kita katakan bahwa saya ke gereja bukan untuk mendapatkan kenyamanan. Saya ke gereja bukan untuk diperhatikan, bukan untuk dilayani. Saya ke gereja untuk fokus kepada Tuhan, untuk fokus kepada apa yang Tuhan perintahkan kepada saya. Saya ke gereja untuk melayani, supaya itu menjadikan model dalam pelayanan Tuhan. Jadi yang pertama yang kita akan pelajari bagaimana kita menjadi seorang misioner, bagaimana gereja ini menjadi gereja misioner. Yang pertama adalah kita harus melakukan gaya hidup Yesus. Saudaraku, kalau kita melihat yang saya maksud gaya ini modern bukan secara fisik ya, bukan harus pakai jubah, bukan harus rambutnya yang gondrong, bukan harus pakai kumis, bukan harus berewokan, bukan itu. Kita menjadi model kehidupan Yesus. Memiliki gaya hidup Yesus bagaimana selama Yesus hidup dalam dunia. Apa yang diberikan teladan Yesus pada kita? Gaya hidup apa yang dilakukan Yesus selama di dunia ini memberikan teladan kepada kita? Kita akan belajar dua hal saja pada pagi hari ini. Yang pertama, melakukan gaya hidup Yesus. Kita akan meneladani bagaimana Yesus bergaul akrab dengan Bapaknya. Bagaimana Yesus yang sebagai Tuhan yang punya kuasa, tetapi juga sekaligus sebagai manusia 100% yang tidak luput dari pencobaan-pencobaan, walaupun tidak jatuh dalam dosa. Bagaimana Yesus yang juga punya kuasa meninggalkan surga, tetapi dia masih membutuhkan persekutuan yang akrab dengan Bapaknya. Yesus yang punya kuasa itu memberikan teladan, dia masih membutuhkan hubungan yang akrab dengan Bapaknya. Apalagi saya dan saudara yang bukan siapa-siapa, pasti kita sangat butuh hubungan yang akrab dengan Tuhan. Saudaraku, kita melihat beberapa contoh-contoh yang diberikan Yesus ini, hubungan yang akrab dengan Bapaknya ini dibuktikan pada saat Yesus menghadapi awal pelayanannya. Saudaraku, Yesus melayani di dalam dunia itu hanya sekitar 3,5 tahun. Hanya 3,5 tahun. Tapi persiapannya luar biasa, bertahun-tahun. Cukup lama. Kadang-kadang kita itu melayani Tuhan seumur hidup, tapi persiapan kita hanya seadanya. Yesus hanya 3,5 tahun melayani selama hidup di dalam dunia, tapi Yesus sungguh-sungguh mempersiapkan diri sebaik mungkin, membangun hubungan dengan Bapa, karena dia sadar tidak mungkin melakukan tugas pelayanan ini jikalau dia tidak membangun hubungan dengan Tuhan, dengan Bapaknya. Kalau kita sadar Tuhan bahwa pelayanan itu adalah pemberian Tuhan dan dipercayakan pada kita, kita gak mungkin kita melakukan tanpa membangun hubungan dengan Tuhan. Saudaraku, kita melihat dalam Matius pasal yang keempat, misalkan Matius pasal yang keempat ayat kedua dikatakan, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam akhirnya laparlah dia. Jadi Yesus persiapannya itu berdoa, bahkan bukannya berdoa saja, tapi disertai dengan puasa.
40 hari, 40 malam Yesus bergumul. Yesus berdoa disertai dengan puasa supaya lebih fokus bagaimana dia mau berhubungan dengan Bapaknya. Yesus tidak mau diganggu dengan hal yang lain. Dia ingin fokus sungguh-sungguh bergaul dengan Bapaknya supaya ingin melihat, mendengar apa yang diinginkan Bapaknya. Saudara, kadang-kadang kita sudah mulai jarang ya berdoa seperti Yesus. Ya mungkin lebih banyak kita berdoa ya. Ada orang berkata, Pak, saya itu satu berdoa itu sehari 6 kali lah Pak. 6 kali sehari hebat ya. Iya Pak, saya bangun tidur itu berdoa. Kemudian sarapan berdoa. Kemudian mau berangkat kantor berdoa. Makan siang berdoa. Makan malam berdoa. Pulang berdoa. Jadi 6 kali loh Pak. Asalnya saya berkata itu mungkin laporan saja. Tapi bukan itu yang dimaksud berdoa, yang dimaksud membangun hubungan akrab dengan Tuhan. Jarang kita, atau mungkin orang baptis sudah mulai jarang berdoa disertai dengan puasa. Ada berkata apa? Puasa itu kan orang karismatik. Oh enggak saudaraku, Yesus mengajarkan berpuasa. Ada seorang ibu yang bersaksi pada saya tentang doa puasa ini. Mereka bekerja dan suaminya ditugaskan di luar pulau, sehingga berpisah dengan suaminya, dan ibu ini bekerja juga di Jakarta. Nah, tiba-tiba dia mendengar selentingan tentang suaminya di luar pulau itu. Dia ada main dengan perempuan yang lain. Dan terbukti sudah mulai jarang telepon. Sudah mulai jarang pulang. Dan akhirnya ada bukti bahwa suaminya itu memang ada main dengan perempuan lain di luar pulau sana. Ibu ini menangis. Senjata perempuan yang pertama itu pasti menangis. Kemudian ibu itu mengikuti persekutuan doa. Dan teman-teman dalam persekutuan doa itu mendorong, coba kamu puasa. Komitmen akan puasa berapa hari. Dan benar saudaraku, ibu itu komitmen jam sekian pagi-pagi dia berdoa Tuhan dan disertai dengan puasa. Terus menerus. Ibu ini berkomitmen berpuasa selama 40 hari untuk bergumul tentang suaminya ini. Karena cara lain sudah buntu. Suami ditelepon, sudah mulai nggak jawab. Pernah datang sekali marah-marah. Sehingga ibu ini berlutut di bawah kaki Yesus, dia menangis. Dia mengadu kepada Tuhan. Dia meyakini. Dan dia melakukan itu dengan ketulusan hatinya. Komitmen yang tulus, kuat. Saudaraku, ibu ini bercerita, hari pertama nggak ada masalah, nggak ada perubahan. Sampai hari ke-20 itu pun nggak ada perubahan. Tetap aja suaminya dihubungi nggak mau menjawab. Ada waktu hari ke-30 suaminya ditelepon dan suaminya menjawab. Dia berkata, dia di sini melakukan ini. Dan pada saat hari ke-35, suaminya mulai aktif menghubungi istrinya itu. Bagaimana mah anak-anak? Saudara, ibu bersaksi pada waktu hari ke-39, suaminya pulang. Dia memeluk istrinya, memeluk anak-anaknya. Dan dia mengakui kesalahan yang diperbuat itu.
Saudaraku, salah satu puasa dalam doa, dalam puasa yang dilakukan Yesus, yang diberikan teladan kepada kita untuk membangun hubungan dengan Bapa, dengan Tuhan, kita perlu komitmen berdoa dengan sungguh-sungguh, bukan laporan. Banyak orang Kristen tuh doanya laporan. Tuhan, saya mau ini. Tuhan, saya akan ini. Tuhan, saya mau kerja. Tuhan, saya membutuhkan ini. Laporan, saudaraku. Tapi Tuhan ingin berkomunikasi. Kita diajarkan berkomunikasi dengan Bapa, dengan Tuhan. Bukan langsung hanya meminta, tapi membangun hubungan. Membangun hubungan akrab dengan Tuhan. Memuji Tuhan. Merenungkan firman-Nya. Berhenti sebentar. Dengan suara hati kita bisa mendengar apa yang Roh Kudus katakan pada kita. Suatu kita mungkin gak bisa mendengar secara langsung suara Tuhan itu. Tapi melalui hati kita bisa mendengar apa yang dikatakan Roh Kudus kepada kita. Tuhan Yesus berdoa dan berpuasa. Kalau kita membuka lagi dalam Markus pasal 1 ayat 35. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Pagi-pagi benar sebelum aktivitas, sebelum orang-orang bangun, ketika masih sepi, pikiran masih segar, sebelum ada kegiatan yang lain, Yesus memberikan teladan. Dia pergi ke tempat yang sunyi, dia menyendiri dan dia berdoa di sana. Supaya apa? Supaya bisa fokus. Saudara, istri saya jam 3 pagi, sudah sekian puluh tahun, masih komitmen. Jam 3 pagi berdoa, menangis hadapan Tuhan. Itu memberikan kekuatan kami ketika ada masalah. Kami gak mampu menghadapi sendiri. Baru berdoa. Ya memang masih enak-enak tidur ya, jam 3 tuh enak-enak tidur itu. Tapi komitmen. Yesus memberikan teladan. Ini gaya hidup Yesus. Membangun hubungan dengan Bapa pagi-pagi benar. Supaya bisa fokus. Ya kalau malam kadang-kadang kita udah capek ya. Kita capek, udah lelah. Sehingga doa sebentar langsung tidur. Tapi pagi-pagi benar masih segar. Kita bisa fokus. Ada waktu yang cukup. Berdoa. Maksudku, dalam doa yang dikatakan Tuhan Yesus ini, kalau kita melihat pada banyak contoh, misalkan saat menghadapi pergumulan yang berat, pada waktu Yesus akan ditangkap, Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dikatakan sampai butir-butir air mata itu menetes bagaikan darah. Ada pergumulan yang serius. Yesus berdoa di sana. Tidak ada tempat yang tidak cocok untuk berdoa. Dimanapun kita bisa berdoa. Di rumah bisa berdoa. Ada tempat yang mungkin bukit doa kita bisa berdoa. Di mana bisa berdoa. Tapi mari kita akan bisa fokus. Supaya bisa berkomunikasi dengan Tuhan, mencurahkan dengan Tuhan. Dan bahkan pada saat menjelang akhir pelayanannya di dunia ini, Yesus berdoa kepada Bapa, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Di awal Yesus berdoa, selama pelayanannya selalu berdoa, dan di akhir pelayanannya Yesus berdoa. Jadi tiada hidup, tiada pelayanan tanpa doa bagi Tuhan. Ini menggambarkan kepada Tuhan betapa Yesus membangun hubungan yang akrab dengan Bapaknya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Saya mengharapkan doa itu ya bukan laporan, saudara. Berdoa fokus, ada berdoa di gereja bersama-sama gitu ya. Tapi kalau berdoa bersama di gereja kan kita kan nggak terbuka, kita kan jaim kan gitu kan. Doa-doa umum, mendoakan umum. Nah Tuhan kita ingin supaya kita meluapkan isi hati kita, mencurahkan, terbuka kepada Tuhan. Walaupun Tuhan sudah tahu. Tapi Tuhan kita ingin jujur, Tuhan ingin kita jujur. Apa yang kita alami, kita ungkapkan kepada Tuhan. Kalau berdoa di gereja nggak akan jujur, kita jaim. Ada masalah ya? Enggak, siapa bilang? Padahal masalah segunung. Jadi kita perlu, kecuali berdoa bersama-sama di dalam komunitas itu, kita perlu ada waktu sendiri bersama dengan Tuhan, bersama dengan Bapa, untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menyampaikan kepada Tuhan pergumulan kita, dan berhenti sejenak mendengar suara Tuhan melalui Roh Kudus yang berbicara di dalam hati kita. Kita menikmati itu. Saya percaya kalau kita keterapkan ini, kita ada kekuatan ketika ada masalah yang datang dalam kehidupan. Jadi saudaraku, yang pertama itu membangun hubungan dengan Bapa, membangun hubungan dengan Tuhan. Saya mengharapkan Bapak Ibu kalau belum melakukan, mari coba mulai melakukan pada besok pagi. Besok pagi. Bangun pagi-pagi. Memang mungkin awalnya berat, saudaraku. Awalnya tuh berat, tapi kalau sudah terbiasa itu ketagihan. Kalau terbiasa itu rasanya kalau tidak melakukan itu menyesal. Tapi awalnya berat. Butuh sport, butuh komitmen. Berkata Tuhan, tolong bangunkan saya pagi-pagi besok. Dan kita komitmen. Tidur jangan malam-malam. Walaupun ada bola tengah malam, ya kita kalahkan nonton bola. Nonton bola kan bisa siaran ulang. Tapi fokus, jaga supaya tidurnya cukup. Besok pagi bisa bangun, ada waktu berdoa, ada persiapan, lalu berangkat bekerja. Pasti cukup. Kalau kita mau membangun hubungan dengan Bapa. Nah, gaya hidup yang kedua apa? Yang diteladankan Tuhan bagi kita apa selama di dunia ini? Maksudku di dalam firman Tuhan yang kita baca tersebut, dalam Matius pasal yang ke-9, ayat 35 sampai 38 ini. Gaya hidup yang kita lakukan, yang kita tiru dari Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Yesus tidak begitu fokus kepada acara gereja yang sifatnya hanya seremonial. Tapi zaman sekarang orang-orang Kristen sangat senang dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial. Perhatikan Natal, biasanya kalau gereja itu yang hadir 100, Natal bisa 200, bisa 300. Ada KKR, bisa 2 kali lipat yang hadir. Kadang-kadang mengambil keputusan itu emosional. Kenapa? Habis itu kembali lagi. Saudaraku, saya ingin mengajak kita itu, mari kita akan fokus apa yang dilakukan Yesus. Mempunyai jiwa misioner.
Saya menggambarkan ini fokus pada hidayah, penjangkauan jiwa, diakonia, pelayanan, ada persekutuan, koinonia. Jadi fokus ini, mari pengaku fokus mengajar. Mengajar tidak harus dalam sekolah minggu. Mungkin saudara bisa mengajar anak-anak, bisa mengajar cucu-cucu, bisa mengajar teman-teman saudara tentang siapa Tuhan. Ada banyak sekarang fasilitas yang ada. Hampir semuanya saudara punya HP, punya aplikasi, bisa membuka banyak aplikasi. Tapi saya pesan, jangan membagikan aplikasi dari YouTube. Kadang-kadang ada beberapa yang nggak pas. Lebih baik Anda merenungkan kembali sendiri, merenungkan, dan Anda sampaikan kepada teman sekerja saudara. Dulu saya masih ingat waktu Pak Condro bekerja di mana Pak? Luar Jawa dulu? Pekanbaru. Kami setiap hari komunikasi Pak Condro. Pak Condro, satenya apa hari ini? Satenya. Sate dulu ya. Apa satenya? Ya pendeta, saya dapat sate ini. Saudara, itu perlu sekali. Saudara kan perlu menyampaikan kepada teman saudara hasil perenungan firman saudara. Jika saudara menjadi berkat, sampaikan kepada teman saudara. Mungkin teman saudara nggak mengerti, dia bertanya, maksudnya apa? Apa ini maksudnya apa? Ada kesempatan kita menjelaskan itu. Jadi jangan hanya membagikan WhatsApp yang isinya itu mengenai hal yang gosip, itu berdosa. Tapi yang membagikan berita-berita kabar bahagia tentang Yesus. Di buletin ada saat teduh, bisa dibacakan, bisa saling membagikan berkat-berkat itu kepada teman-teman sepelayanan, kepada teman-teman di pekerjaan saudara. Ini lebih diberkati Tuhan, lebih berkenan pada Tuhan daripada kita membagikan berkat-berkat atau berita-berita yang sifatnya gosip, kebohongan. Itu sampah. Mari kita ubah mindset kita. Mari kita ubah fokus kita. Bukan lagi ke gosip itu. Kita ubah fokus kita kepada apa yang Tuhan inginkan. Pada firman Tuhan itu harus diberitakan. Yesus memberitakan firman Tuhan di mana-mana. Mungkin kondisinya dulu tidak ada alat komunikasi, sehingga Tuhan harus pergi untuk menyampaikan firman Tuhan kepada tempat lain. Dia harus pergi jauh, belum ada kendaraan, harus pergi jauh jalan kaki. Tapi sekarang sudah canggih, kita nggak perlu pergi jauh. Cukup membagikan kepada teman saudara, teman di pekerjaan. Mungkin teman saudara saat itu sedang membutuhkan firman itu, dan itu menjadi berkat, menjadi sarana komunikasi. Dan pasti teman saudara nggak ngerti, berkata, maksudnya apa ini? Dan kita diberi kesempatan untuk menjelaskan. Jadi fokus bersaksi. Bisa menggunakan HP saudara bersaksi. Wah, puji Tuhan, saudara berkata, bla 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 bla, dikirimkan teman-teman saudara. Bersaksi yang sederhana, menyampaikan pengalaman saudara bersama dengan Tuhan. Pelayanan-pelayanan diakonia, pelayanan yang penolong. Kita telah mempraktekkan bagaimana pelayanan pelepasan saudara. Di dalam firman Tuhan tadi Tuhan juga mengatakan melakukan pelepasan, dikatakan dalam firman Tuhan, dan dia melepaskan kuasa-kuasa jahat. Kuasa jahat, kebiasaan buruk. Ada banyak orang yang susah melepaskan kebiasaan buruk.
kebiasaan buruk minum-minuman, kebiasaan buruk nonton gambar porno, kebiasaan curug berjudi dan sebagainya. Kita telah belajar bagaimana cara kita melepaskan semua itu. Kita telah mempraktekkan. Mari kita akan terapkan kembali. Kita akan mulai kembali apa yang kita telah pelajari, apa yang kita lakukan masa lalu. Kita giatkan kembali. Karena sampai sekarang masih banyak orang yang sedang dikuasai dengan kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Di sekitar kita masih banyak sekali. Berarti sangat dibutuhkan pelayanan holistik menyeluruh. Dan itu salah satu Tuhan memanggil kita. Salah satu Tuhan menyelamatkan kita. Salah satu Tuhan memilih kita supaya kita berhimpun dalam suatu gereja dan menjadi seorang misioner yang berfokus kepada Tuhan. Ada pertanyaan, apa kita mampu? Apa kita mampu melakukan seperti Yesus? Soalnya dalam Alkitab kalau kita membuka firman Tuhan, coba membaca dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga, Kisah Rasul pasal yang ketiga, ayat yang ke-6, Kisah Rasul pasal 3 ayat yang ke-6, ini salah satu contoh ya, saya ingin bacakan saja. Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, dikatakan demikian. Pada waktu suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang-orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes masuk dalam bait Allah, ia meminta sedekah, maka mereka menatap dia. Dan Petrus berkata, "Lihatlah pada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada pada kau, tetapi apa yang aku punya, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu orang itu berjalan. Saudaraku, Petrus, Yohanes itu orang biasa, seperti saya, seperti saudara. Kalau kita melihat dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-13, inilah sosok mereka, Petrus dan Yohanes. Kisah Rasul pasal 4 ayat 13 dikatakan demikian. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui, perhatikan siapa dia, bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Petrus Yohanes orang biasa, tidak terpelajar, tidak belajar teologi, tapi dia pengikut Kristus yang setia. Dia mampu melakukan itu. Kenapa? Karena ada kuasa yang diberikan Yesus kepada kita. Saya dan saudara percaya Yesus diberi kuasa untuk mampu melakukan apa yang dilakukan Petrus dan Yohanes. Kuncinya apa kita punya kerinduan? Kuncinya apakah kita punya kesungguhan hati untuk melakukan itu? Kuncinya apakah kita berani mulai mempraktekkan semua itu? Petrus Yohanes tidak belajar teologi, tidak berpendidikan, tetapi dikatakan dia adalah pengikut Yesus. Sama dengan saya dan saudara, pengikut Yesus. Berarti punya hal yang sama yang bisa kita terapkan untuk menolong orang-orang melakukan gaya hidup Yesus. Jadi pasti kita mampu melakukan
gaya hidup Yesus, bukan kekuatan kita, tapi karena kuasa Roh Kudus. Tersebabnya kita perlu bergaul akrab dengan Tuhan, supaya Roh Kudus memberikan kuasa pada kita. Dibutuhkan gaya hidup Yesus yang pertama tadi, bergaul akrab dengan Bapaknya. Bukannya di gereja, tapi di rumah. Kita ciptakan gaya hidup Yesus, menyembah Tuhan, menyembah Bapaknya, berkomunikasi dengan Bapaknya, mendengar apa yang diinginkan Bapaknya. Saya percaya, kalau ini kita dapatkan, saudara akan diberi kuasa untuk dapat melakukan seperti yang Petrus dan Yohanes lakukan. Dan itu bisa menjadi pola kehidupan saudara sebagai seorang misioner yang melakukan gaya hidup Yesus. Nah, saudaraku, jadi kesimpulannya misioner atau gereja misioner itu adalah gereja yang melakukan gaya hidup Yesus. Ibaratnya kapal adalah seperti kapal penyelamat, bukan kapal pesiar. Jangan saudara menuntut kenikmatan pribadi dalam gereja. Jangan sering komplain karena sesuatu yang mungkin kurang memuaskan saudara. Kita bukan penumpang kapal pesiar, tapi kita penumpang kapal penyelamat. Fokus pada jiwa. Mari kita akan melakukan gaya hidup Yesus, membangun hubungan yang akrab dengan Bapa, dan kita fokus kepada orang-orang, bukan pada organisasi, bukan pada yang sifatnya seremonial, tapi fokus pada orang-orang yang sangat membutuhkan dalam hidup kita. Kita akan memperingati melalui perjamuan Tuhan, bagaimana selama hidup Yesus. Kita mengingat itu, dan biar ini membangun kembali. Mungkin kita sudah mulai melupakan itu. Kita akan bangun kembali gaya hidup Yesus melalui kehidupan pribadi bersama dengan Bapa. Amin. Saudara, kita akan menaikkan pujian. Yesus melihat hati saudara. Yesus bukan melihat rupa, bukan melihat bentuk fisik saudara, kehebatan saudara, tetapi Yesus melihat hati saudara. Kadang-kadang apa yang tampil, yang bisa kita lihat dengan mata, itu penuh kepalsuan, itu penuh kepura-puraan. Tapi hati kita tidak bisa berbohong. Itu sebabnya Yesus melihat hati. Apakah sungguh hati kita hati yang berpaut pada Yesus, hati yang menyembah Yesus, hati yang ingin melakukan gaya hidup Yesus selama di dunia yang telah diteladankan kepada kita, membangun komunikasi dengan Bapaknya dan berfokus kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Kita nyanyikan pujian ini. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau
tulus menerima. Aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kita pujikan dari awal. Kita lebih sungguh lagi. Nyanyikan dengan sungguh hati. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang Ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima, aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kita masuki dalam upacara perjamuan Tuhan. Untuk memperingati apa yang telah Tuhan lakukan selama hidupnya dalam dunia ini. Mengingat kembali pesan-pesan, mengingat kembali gaya hidup yang Tuhan telah teladankan kepada kita. Sebelum kita memulai ini, kita akan menaikkan pujian. Betapa Kau menderita, ya Yesus Tuhanku. Kita ingat penderitaan Yesus itu yang besar di kayu salib. Betapa Kau
Tuhanku, Engkau merunduk duka di salib terpaku, mahkota penghinaan melukai dahi. Kau rela dinistakan bagiku yang kecil. Ya Yesus, kau menderita di bukit Kalvari. Diriku yang bernoda kau jadikan suci. Tolonglah aku taat memikul salibmu. Ku serahkan diri Tuhan menurut jalanmu. Tak dapat dilukiskan syukurku padamu. Sebab kasih-Mu Tuhan tercurah bagiku. Ku serahkan atas mesbah kasih-Mu yang murni. Hidupku jadikanlah milik-Mu abadi. Bapa di surga, kami sebentar akan melakukan perjamuan Tuhan yang Tuhan perintahkan bagi kami gereja untuk mengingat akan penderitaan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan ampuni dosa kami, biar kami dilayakkan untuk mengambil perjamuan ini. Kami percaya Tuhan memberkati kami melalui firman-Mu yang kami dengar ini. Kami diingatkan kembali ada misi yang khusus yang Tuhan berikan bagi gereja Tuhan. Bukan fokus pada kesenangan pribadi kami, tapi fokus pada jiwa-jiwa di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Melalui perjamuan kudus ini bila kami diingatkan kembali, dikembalikan pada rencana semula Tuhan membangun gereja. Terima kasih Bapa di surga. Saudaraku yang kasih Tuhan, sebab setiap kali kamu memakan roti ini,
dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji diri sendiri, dan baru setelah itu dia makan roti dan minum cawan ini. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas diri sendiri. Saya beri kesempatan bagi pribadi berdoa, mohon pengampunan kepada Tuhan. Dengan tulus sampaikan kepada saudara Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita perbuat, tapi Tuhan ingin kita terbuka, jujur depan Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan. Tuhan mengampuni saudara. Mohon pengampunan Tuhan atas dosa yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan mengampuni pada saat kami terbuka di hadapan Tuhan. Biarlah kami disucikan, kami dilayakkan untuk masuk dalam perjamuan Tuhan ini. Terima kasih Bapa di surga. Saudaraku yang kasih Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan, yaitu pada waktu malam hari ia diserahkan, ia mengambil roti. Sesudah itu dia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang kasih Tuhan, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saya berikan roti sebagai lambang tubuh Kristus yang terpecah-pecah bagi pengampunan dosa kepada saudara semuanya.
adalah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup untuk selama-lamanya. Kita angkat tinggi-tinggi roti ini. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Ya Bapa, kami bersyukur pada saat ini kami menerima roti perjamuan, roti yang melambangkan tubuh Kristus yang terpecah-pecah, tersiksa untuk menebus dosa kami. Ya, pada saat kami makan roti ini, kami selalu diingatkan bahwa karena anugerah Tuhan, pengampunan Tuhan yang telah menebus melalui pengorbanan yang besar itu, sehingga kami hidup dengan lebih berhati-hati, lebih sungguh-sungguh pada Tuhan, dan bergantung kepada kuasa Tuhan dalam hidup kami. Saudaraku yang kasih Tuhan, ambillah, makanlah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kita akan berdoa untuk anggur yang melambangkan darah Kristus yang tercurah membasuh dosa-dosa kita. Kami mengucapkan syukur, terima kasih kepada Tuhan yang telah rela mengorbankan yang besar melalui kayu salib. Darah Kristus yang suci tak berdosa itu membasuh dosa kami, menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan, atas kasih Tuhan yang begitu besar bagi kami orang berdosa ini. Biarlah kiranya melalui peristiwa ini kami diingatkan kembali bahwa dosa kami yang begitu besar telah dibasuh dengan darah yang kudus, yang tidak dapat dinilai harganya. Tuhan ingin supaya kami hidup kudus di hadapan Tuhan. Bila ini kami ingat terus ya Bapa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudaraku yang kasih Tuhan, jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita telah beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Saudaraku yang kasih Tuhan, ambillah,
Minumlah. Kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan telah pimpin kami dalam melaksanakan upacara perjamuan Tuhan yang Tuhan perintahkan bagi gereja Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar ini dapat kami lakukan dan terus mengingatkan kepada kami tentang pengorbanan yang begitu besar yang Tuhan Yesus lakukan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama-Mu kami sampaikan doa ini. Amin. Supaya kita akan berdiri bersama-sama, kita mengakhiri pada kita menaikkan pujian hati hamba, remnya saja. Kalau bukan Tuhan yang melihat lupa, biarlah Tuhan melihat hati kita. Bukan sekedar melihat apa yang kelihatan, ya, Tuhan melihat yang tersembunyi hati kita. Bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu. Sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau hidupku mau menyembah-Mu. Sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku.